Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat menyelesaikan UAS mata kuliah profesi keguruan. Salam dan salawat tak lupa pula saya ucapkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah profesi keguruan, Bapak Profesor Dr. Sabto Haryoko, MPD, dan Ibu Dr. Umyati Rahma, SPD, MT. Perkenalkan, nama saya Fahril Agus Salim, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dengan NIM 2002055020011. Dan pada kesempatan kali ini akan memenuhi UAS dari mata kuliah profesi keguruan dengan materi yang telah diberikan kepada saya untuk dijelaskan mengenai etika dan etiket guru. Yang pada layar ini hanya menampilkan poin-poinnya saja, dan saya akan menjelaskan secara detail terhadap poin-poin tersebut. Cakupan pembahasan pada materi yang saya bawakan kali ini yang pertama yaitu pengertian dengan problem masalah, apa yang dimaksud etika dan etiket guru, dan bagaimana pengelompokan etika guru. Yang kedua, konsep dengan problem masalahnya, bagaimana konsep dasar etika guru dan pedomannya. Dan yang ketiga, sikap dan kompetensi dengan problem masalahnya, bagaimana sikap dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pada pembahasan pertama yaitu pengertian dan etiket guru. Etika atau ethics adalah istilah yang muncul dari Aristoteles, berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti adat, budi pekerti, atau kebiasaan yang baik. Etika juga adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Dalam filsafat itu sendiri, pengertian etika adalah telaah dan penilaian kelakuan manusia ditinjau dari kesusilaannya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa etika adalah moral dengan studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik dan buruk. Etika itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu individu dan hukum. Etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini, orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika. Yang kedua, etika merupakan hukum. Etika merupakan hukum adalah etika yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Dalam hal ini, Dr. Haji Hamzah Yakub menyimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperlihatkan amal dan perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Terkait mengenai pengelompokan etika itu sendiri, terdapat juga etika yang harus dimiliki oleh guru, yaitu yang pertama, etika guru terhadap peserta didiknya. Guru sebagai contoh yang baik bagi muridnya. Keteladanan seorang guru adalah perwujudan realisasi kegiatan belajar mengajar dan menanamkan sikap kepercayaan kepada murid. Guru yang berpengalaman baik dan sopan akan mempengaruhi sikap murid, demikian juga sebaliknya. Selain itu, di dalam memberikan contoh kepada murid, guru harus bisa mencontohkan bagaimana bersifat objektif dan terbuka pada kritikan serta menghargai pendapat orang lain. Guru harus bisa mempengaruhi dan mengendalikan muridnya. Perilaku dan pribadi guru akan menjadi bagian yang ampuh untuk mengubah perilaku murid. Guru hendaknya menghargai potensi yang ada dalam keberagaman murid. Seorang guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan ilmu pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, namun juga harus memperhatikan perkembangan pribadi anak didiknya, baik perkembangan jasmani maupun rohani. Yang kedua, etika guru terhadap pekerjaannya. Sebagai seorang guru, merupakan pekerjaan yang mulia.
Guru harus melayani masyarakat di bidang pendidikan secara profesional. Supaya bisa memberikan layanan yang memuaskan pada masyarakat, guru harus bisa menyesuaikan kemampuan serta pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Yang kedua, etika guru terhadap pekerjaannya. Suasana yang baik di tempat kerja bisa meningkatkan produktivitas. Kinerja guru yang tidak optimal bisa disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak memberi jaminan pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal. Pendekatan pembelajaran kontekstual bisa menjadi pemikiran baik, pemikiran bagi guru supaya lebih kreatif strategi belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan situasi yang akan mendorong murid mengkaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap profesional guru pada tempat kerja adalah dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan tempat kerja dan lingkungan di sekitarnya. Etika guru sangat dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional Indonesia. Sedangkan etiket itu sendiri merupakan suatu sikap seperti sopan santun atau aturan-aturan yang mengatur antar kelompok manusia yang berada dalam lingkungan pergaulan. Etika juga merupakan turunan dari etika itu sendiri yang diwujudkan sebagai tata krama atau tata cara dalam membangun hubungan antar sesama manusia. Jadi dari dalam penjelasan tersebut yang saya jelaskan mengenai etika dan etiket guru, saya dapat menyimpulkan bahwa etika dan etiket guru yang dimaksud ialah sikap-sikap baik yang harus ada pada guru. Pembahasan kedua mengenai konsep dasar etika guru. Konsep dasar etika guru mencakup dari dasar etika profesi luhur. Menurut isi buku Suetijipto 1999, tuntunan dasar etika profesi luhur yang pertama ialah agar profesi itu dijalankan tanpa pamrih. Kesalahan yang biasa terjadi pada seorang profesional, yaitu guru, bahwa ia mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Yang kedua ialah para pelaksana profesi luhur ini harus memiliki pegangan atau pedoman yang ditaati dan diperlukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan yang diberikan tidak disalahgunakan. Pedoman yang dimaksud tersebut ialah mencakup yang pertama, guru berbakti membimbing anak didiknya, seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar, sesama guru dan masyarakat luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keempat, guru membangun suasana yang baik, baik itu dari sekolah maupun dari orang tua murid. Yang kelima, guru mengadakan komunikasi yang baik, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keenam, guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Semakin bagus mutu profesi tersebut, maka semakin bagus output atau hasil yang akan dikeluarkan oleh siswa yang diajarnya. Mengenai pengertian etika dan etiket guru yang tadi saya jelaskan, yaitu ialah sikap-sikap yang baik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Lantas, bagaimanakah sikap-sikap yang baik yang harus dimiliki oleh seorang guru tersebut? Yang pertama yaitu guru harus bersikap adil, tidak boleh memandang ras, suku, bahasa, budaya, ataupun warna kulit. Dan guru tidak boleh bersikap diskriminasi terhadap siswanya. Yang kedua, guru harus percaya dan suka kepada muridnya. Hubungan yang baik antar guru dan murid akan menimbulkan proses belajar mengajar yang nyaman bagi muridnya, sehingga keluaran yang dihasilkan oleh murid tersebut ialah sangat bagus. Yang ketiga, guru harus sabar dan rela berkorban. Yang keempat, guru harus mempunyai pembawaan terhadap anak didiknya. Yang kelima, guru harus bersikap baik terhadap peserta didik dan masyarakat. Mengenai sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru, lantas apa saja kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki guru tersebut untuk menjalankan profesinya. Kompetensi guru telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai guru dan dosen.
dan di mana kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ialah yang pertama kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi adalah keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ialah kompetensi yang berkaitan dengan karakter personal, yang dimana indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru yaitu harus supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma dan hukum, dan lain-lain sebagainya. Kepribadian positif yang dimiliki oleh seorang guru karena harus dimiliki tersebut karena guru menjadi teladan bagi para siswanya, sehingga kepribadian yang baik atau kepribadian yang positif sangat berpengaruh pada peserta didik nantinya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran dan juga keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilan berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Maka dapat dikatakan bahwa semakin profesional guru tersebut, maka semakin pula hasil yang akan dikeluarkan pada keguruan yang ditempuhnya. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ialah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, bersama guru, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat. Hubungan yang baik antara guru dan orang tua akan menimbulkan output yang bagus bagi para siswa tersebut. Sebagai kesimpulan dari materi yang saya paparkan, bahwa etika dan etiket guru adalah sikap-sikap yang baik yang harus ada pada guru, yaitu seperti adil, sabar, rela berkorban, bersikap baik terhadap peserta didik, dan sebagainya. Sedangkan konsep dari etika guru itu mencakup tuntunan dasar etika luhur. Selain sikap dan konsep, juga harus memiliki kompetensi yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai guru dan dosen, yaitu kompetensi yang harus dimiliki yaitu pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Itulah tadi penjelasan mengenai materi etiket dan etiket guru yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.